Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan saya Kurnia Ramadhani Wahid SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya ingin berbagi cerita praktik baik saya menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil dan dampak, terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. Saya melaksanakan praktek pembelajaran inovatif ini di SMA Negeri 10 Luwu. Adapun tujuan dari praktik pembelajaran inovasi kali ini yaitu untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada materi indeks harga yang saya laksanakan pada hari Senin 17 Oktober tahun 2022. Situasi yang menjadi latar belakang kegiatan PPI ini yaitu peserta didik pada umumnya kurang memiliki rasa ingin tahu terhadap materi, kurang semangat dalam merespon guru, bermain dengan teman ketika pembelajaran berlangsung, dan kurang bertanggung jawab dalam mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Setelah dilakukan eksplorasi dan analisis, ditemukan bahwa yang menjadi akar penyebab masalah adalah model pembelajaran yang digunakan guru selama ini belum menumbuhkan motivasi belajar peserta didik. Melalui berbagai kajian literatur dan wawancara, ditemukan bahwa salah satu model pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan model pembelajaran problem-based learning, sebab dapat menjembatani peserta didik agar memperoleh pengalaman belajar dengan mengorganisasikan, meneliti, dan memecahkan masalah, mampu meningkatkan minat dan motivasi peserta didik serta menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Praktik pembelajaran ini penting untuk dibagikan karena sebagian besar guru mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya alami. Selain itu, praktik pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem-based learning menjadikan pembelajaran lebih kreatif dan inovatif, sehingga pembelajaran lebih berpusat pada peserta didik. Ditambah, praktik pembelajaran menggunakan model problem-based learning ini dapat menjadi referensi bagi guru dalam mendesain pembelajaran kreatif dan inovatif sehingga memotivasi peserta didik dalam belajar. Adapun peran saya dalam praktik pembelajaran ini yaitu menjadi fasilitator pembelajaran dengan menyiapkan media PPT, video pembelajaran, LKPD, dan rencana evaluasi pembelajaran, serta mengarahkan pembelajaran sesuai dengan RPP yang dibuat. Adapun tanggung jawab saya yaitu menciptakan proses pembelajaran yang efektif dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat dan inovatif, serta berbasis teknologi guna meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar melalui proses pembelajaran yang bermakna. Tantangan. Setelah dilakukan analisis terhadap hasil kajian literatur dan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa penyebab munculnya masalah rendahnya motivasi belajar peserta didik adalah yang pertama, peserta didik merasa kurang bersemangat karena aktivitas pembelajaran di kelas masih monoton. Yang kedua, kondisi kesehatan peserta didik yang kurang mendukung, baik jasmani maupun rohani, berpengaruh pada tingkat konsentrasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, kurangnya kemandirian peserta didik dalam belajar. Berdasarkan penyebab tersebut, tantangan untuk mencapai tujuan yaitu yang pertama, diperlukan adanya pemilihan model dan metode pembelajaran yang sesuai karakteristik peserta didik, kemampuan berpikir peserta didik, dan penggunaan media yang tepat sehingga mampu meningkatkan aktivitas dan kreativitas. Yang kedua, menciptakan suasana yang nyaman di kelas agar peserta didik dapat berkonsentrasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, pemanfaatan media interaktif yang variatif agar peserta didik termotivasi mengikuti pembelajaran. Dan terakhir, pada kegiatan PPI ini, guru juga menghadapi tantangan berupa kemampuan peserta didik yang masih kurang dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran dan juga jaringan internet yang kurang stabil sehingga akses peserta didik ke media Kahoot kurang maksimal. Yang terlibat dalam kegiatan ini yaitu yang pertama dosen pembimbing dan guru pamong, serta rekan-rekan mahasiswa PPG yang membantu dan membimbing dalam penyusunan perangkat pembelajaran.
Yang kedua, Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Luwu. Yang berikutnya adalah Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum. Selanjutnya, teman sejawat selaku observer dan saya sendiri selaku pengajar di kelas, serta peserta didik kelas 12 IPS 2 SMA Negeri 10 Luwu. Aksi. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan yaitu yang pertama, melakukan diskusi dengan teman sejawat terkait dengan masalah dan solusi yang diterapkan untuk memotivasi belajar peserta didik. Yang kedua, pemilihan model pembelajaran yang tepat berdasarkan karakteristik peserta didik dan kemampuan berpikir peserta didik. Yang ketiga, pemilihan media pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan literasi dan motivasi belajar peserta didik. Yang keempat, meminta izin kepada kepala sekolah untuk melaksanakan kegiatan PPI. Yang kelima, bertemu dengan wakil kepala sekolah untuk mendiskusikan jadwal yang dapat digunakan untuk pelaksanaan PPI. Dan terakhir, dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, guru memberikan pemahaman, pendampingan, dan memberi contoh kepada peserta didik. Selanjutnya, strategi yang digunakan adalah yang pertama, menyiapkan kondisi kelas yang bersih dan nyaman. Yang kedua, menggunakan pendekatan saintifik dan menerapkan model pembelajaran problem-based learning yang terdiri dari 5 tahap, yaitu mengorientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasi peserta didik, membimbing penyelidikan individu dan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Strategi yang ketiga yaitu penggunaan media berbasis digital QR, PPT, dan video dari YouTube agar memudahkan peserta didik melakukan literasi. Sumber daya dan materi yang digunakan pada strategi ini yaitu yang pertama, laptop, LCD proyektor, dan speaker digunakan untuk menampilkan media pembelajaran. Yang kedua, HP sebagai alat yang digunakan peserta didik dalam mencari data dan mengerjakan LKPD. Yang ketiga, materi, video, dan artikel yang disusun sebagai bahan ajar yang didapatkan dari buku paket, sumber belajar seperti Google dan YouTube. Yang keempat, penggunaan media interaktif lainnya seperti Kahoot. Dan yang terakhir, HP dan tripod untuk perekaman pelaksanaan PPI. Refleksi. Dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan, yaitu yang pertama, setelah diberikan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik menjadi termotivasi mengikuti pembelajaran. Keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran menjadikan pembelajaran berorientasi pada peserta didik. Yang kedua, pemanfaatan media interaktif Kahoot membuat pembelajaran lebih aktif dan menyenangkan. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Yang keempat, meningkatnya kemampuan kolaborasi dan cara komunikasi peserta didik dalam pembelajaran. Yang kelima, relasi antar teman mulai terjalin dengan baik. Dan yang terakhir, kemampuan menyampaikan gagasan atau ide mulai baik terlihat pada peserta didik mempresentasikan hasil laporan. Apakah hasilnya efektif? Langkah yang dilakukan ini efektif. Hal ini dapat terlihat pada keaktifan dan antusias peserta didik dalam pembelajaran. Respon terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan diperoleh dari peserta didik yang mengatakan bahwa pembelajaran ini menarik dan menyenangkan. Mereka termotivasi mengikuti pembelajaran serta pembelajaran interaktif, kreatif, dan inovatif. Dan berikutnya ada respon dari teman sejawat, yaitu pembelajaran sudah dilakukan sesuai dengan pembelajaran abad 21 dan menjadi inspirasi bagi mereka dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas. Yang menjadi faktor keberhasilan pembelajaran ini yaitu yang pertama, bimbingan dari dosen pembimbing, guru pamong, dan mahasiswa PPG lainnya dalam penyusunan perangkat pembelajaran. Yang kedua, dukungan dari sekolah dalam pelaksanaan kegiatan PPI. Yang ketiga, penggunaan media digital interaktif yang mendukung pembelajaran abad 21 berupa Kahoot, artikel, dan video.
Dan yang terakhir, kesiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Pembelajaran yang bisa diambil dari proses kegiatan yang sudah dilakukan yaitu pada pembelajaran abad 21, guru dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam merancang pembelajaran dengan baik. Guru perlu memilih model pembelajaran dan mengembangkan metode pembelajaran yang tepat, serta menyajikan media pembelajaran yang interaktif agar dapat meningkatkan kemampuan berpikir, minat, dan motivasi peserta didik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Terima kasih banyak telah mendengarkan dan menyaksikan cerita praktik baik saya pada video ini. Semoga bisa memberikan inspirasi dan referensi bagi Bapak Ibu guru hebat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel saya supaya saya menjadi termotivasi untuk menghasilkan karya-karya berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.